Tanyanya pagi Mas Sabrang, apa kabar? Sehat. Baik. Apakah dalam memproses ide menjadi kreativitas sedikit banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti waktu memproses dan unsur-unsur alam nih? Wah, luar biasa anak alam nih. Murni tempat kita berada begitu. Monggo Mas. Pasti manusia itu sebenarnya kan nggak bisa ngatur pikirannya. Saya kasih contoh, jangan mikir sapi. Keluar di kepalanya. Kita memang tidak bisa 100% mikir kontrol pikiran kita. Jadi conditioning di luar itu juga sangat berpengaruh. Jadi kalau kita bisa menemukan kondisi yang ideal untuk kita, mungkin itu akan bisa lebih efektif dalam proses kreatifnya. Tapi kadang-kadang juga gini, kalau tidak ada kondisi ideal, kita harus membuatnya itu menjadi kondisi ideal. Karena apapun kondisi di luar itu melalui proses yang namanya persepsi. Dan persepsi itu di dalam kontrol kita. Kalau kondisi di luar enggak dikontrol kita, tapi interpretasi terhadap kondisi luar itu dikontrol kita. Jadi kalau kita bisa mengontrol persepsi tersebut, semua kondisi bisa ideal menurut saya. Walaupun tidak mudah ya, tapi itu mungkin terjadi. Gitu. Oke. Siap. Ini sebetulnya tadi ingat kayaknya itu konten salah satu di YouTube-nya Mas Noe ya. Yang soal tadi tuh konsep bagaimana kita mengontrol apa yang bisa kita pengaruhi. Oh iya, bisa jadi. Perhatian gitu ya. Ya, ini memang sangat seru sekali nih. Nah, untuk sekarang kesempatannya bagi teman-teman Sobat Gaharu yang ada di studio nih. Kita akan undang bagi yang ingin menanyakan langsung pertanyaannya begitu ya kepada Mas Noe. Silakan, jangan lupa sebutkan nama, unit kerja, dan kita berdiri ya biar kita masuk setnek akun Masuk itu tadi tabung kamu. Iya. Okay. Siap. Monggo silakan. Ya, silakan. Jangan lupa sebutkan nama, unit kerja dari Mas. Terima kasih waktunya Mas Egi dan Mas Gaung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sabrang dan rekan-rekan. Perkenalkan saya Muharomi dari Biro SDM Setnek. Ada 2 pertanyaan Mas, walaupun tadi Mas Sabrang bilang kalau nggak siap dengan jawabannya jangan nanya. Tapi saya beranikan diri nanya Mas Sabrang, karena udah terlanjur nih harus nanya. Yang pertama Mas Sabrang, tadi ya setelah di-explore, di-breakdown tentang kreativitas, ternyata atributnya banyak sekali. Tadinya kita mikir, kreativitas datang dengan spontan, atau dengan menyendiri langsung datang, tapi tadi atributnya banyak. Nah, ada 2 pertanyaan tadi Mas. Pertanyaan saya yang pertama, apakah untuk bisa memunculkan ledakan kreativitas kita emang harus berada dalam fase gelisah atau ketidaknyamanan gitu ya, sehingga kita tahu bahwa ada satu yang ingin kita sampaikan untuk menjadi satu yang tidak ordinary lah, maksudnya di luar dari kebiasaan gitu. Yang kedua, kalau saya sendiri misalnya melihat bahwa kadang-kadang butuh prakondisi Mas. Misalnya prakondisi, mungkin kalau para tokoh-tokoh dia menyendiri, bertapa, atau dia berpuasa segala macam, sampai dia dapat misalnya ilham dari luar atau mungkin kontemplasi dirinya sendiri dia dapat itu. Nah, apakah memang ada prekondisi yang harus dikondisikan Mas untuk bisa tadi menyerap, meledakkan dan akhirnya muncul aktualisasi? Itu Mas, mungkin saya nggak siap dengan jawabannya tapi saya harus nanya. Makasih Mas Abrang. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Mas Romi begitu ya dari Biro SDM kami. Monggo langsung Mas Noe. Oke. Saya akan merespon dari sini dulu. Asumsi bahwa semua orang punya potensi yang sama untuk kreatif itu menurut saya tidak benar. Karena tidak semua orang harus kreatif. Kalau semua kreatif bahaya juga. Kalau ngurusi pajak terus kreatif, ngurusi keuangan kreatif itu berbahaya juga. Jadi ada yang kreatif, ada yang sifatnya juga memelihara. Misalnya kalau dari sudut pandang psikologi ada yang disebut pada ada parameter Ocean itu, openness, conscientiousness, extraverness, agreeableness sama neuroticism itu. Yang biasanya yang kreatif memang O-nya tinggi. Dia yang kreatif, orang yang sangat kreatif itu manajer yang buruk. Tapi manajer yang sangat baik itu pasti tidak kreatif. Karena konsentrasinya ke dalam memperbaiki keadaan, dia memelihara sistem. Dan jadi dia nggak kepikiran untuk sesuatu yang baru. Kalau ada inovasi dia yang pertama ngomong enggak. Karena resikonya gede itu, enggak ini dulu diberesin ini. Tapi butuh 2 tarik-tarikan itu untuk menemukan titik optimalnya. Kan, jadi pertama asumsi bahwa semua orang harus kreatif, dihapus.
Maksudnya semua orang punya modalnya sendiri-sendiri untuk kreatif dan tidak. Nah, apakah semua orang kemudian butuh prekondisi? Saya yakin itu membantu. Karena prekondisi di luar, misalnya gini, kalau mau sama istri, misalnya ya di rumah sama istri, bau badan pakai parfum sama enggak, itu prekondisi yang menentukan respon si istri. Ya kalau mau sayang-sayangan tapi belum mandi dari pagi itu kan juga kansnya jadi kecil ini passwordnya ini. Gitu juga terhadap dengan diri sendiri nih. Diri sendiri juga kita mempunyai password pribadi seperti apa yang men-trigger sesuatu di dalam. Nah ini kalau di konsep agama sudah didorong bahwa mengenal dirimu adalah mengenal Tuhanmu juga. Jadi penting mengenal diri. Karena semakin kita mengenal diri, kita jadi bisa menggunakan tools itu dalam tanda petik. Karena semua akal ini tools semua kok. Kalau kita memahami bahwa itu sebagai tools yang tepat dipakainya kapan, kita bisa men-trigger itu untuk kreativitas, men-trigger itu untuk hening, men-trigger itu untuk menjaga dan seterusnya lah. Ini yang saya sebut sebagai level consciousness di sini. Jadi ya mungkin itu menjawab pertanyaan kedua ya Pak, butuh prekondisi. Yang pertama tadi apa Mas? Agak lupa. Ya. Yang pertama tadi kalau tidak salah boleh lagi Mas Romi? Apakah harus dalam kondisi gelisah? Oke. Gini, kita refleksi sebentar dulu. Coba cari kata menyerap nih ya, kalau menyerap kan mencari ilmu. Salah satu kata untuk mencari ilmu yang kita bisa pakai sehari-hari itu kan yang penting kita cari hikmahnya. Itu mencari ilmu ya. Coba ingat-ingat kalimat itu keluar ketika sesuatu berhasil atau gagal. Kebanyakan gagal ya. Jadi memang ketika kita dalam keadaan tidak enak, salah satu naluri kita adalah mencari ilmu lebih jauh. Jadi kondisi gelisah itu lebih men-trigger itu memang. Walaupun kalau rekomendasi saya pribadi, ilmu tidak tersedia pada sesuatu yang hanya gagal. Yang berhasil juga harusnya dicari hikmahnya. Cuman kadang-kadang kalau berhasil kita lebih senang menikmatinya daripada cari ilmunya. Padahal potensi ilmu tersedia di dua-duanya. Tapi secara natural memang itu berguna untuk membuat kita lebih sensitif pada jenis informasi tertentu, keadaan yang tidak enak tersebut. Pemahaman saya begitu. Ya. Iya. Akhirnya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan sudah bisa menjawab pertanyaan kegelisahan dari seorang Mas Romi ya. Nah, Mas Egi, ya, ada pertanyaan lanjutan nih. Pastinya nih, kita ada kurang lebih 6.279 pertanyaan nih dari yang online nih. Wah, luar biasa. Jadi kita siap sampai sore ya, Mas Noe ya. Sampai sore ya, ini ada 6.000 tadi nih ya. Nih ada teman kita nih, Sobat Gaharu dari Riko nih, Mas Riko nih. Mas Noe, budaya untuk bekerja secara maksimal tanpa istirahat ini disebut dengan istilah hustle culture. Bagaimana cara kita menempatkan bekerja secara maksimal tanpa terjebak budaya hustle culture ini Mas? Budaya buru-buru. Lagi-lagi kalau ditabrakkan dengan modal seseorang, ini bisa ukurannya berbeda-beda nih. Ada yang too much tuh segini, ada yang kurang tuh segini, tiap orang berbeda-beda. Rekomendasi saya kamu tahu dirimu sendiri aja. Misalnya gini, kalau kamu melakukan sesuatu, coba dilihat drive utamanya. Misalnya gini, misalnya ada dua jenis drive. Ini sederhana ya daripada lecture panjang lagi ya. Ada jenis drive yang white hat yang disebut sebagai black hat. White hat itu adalah kamu bekerja karena kamu merasa something yang bigger dari kamu. Itu biasanya nggak ada burnout di situ. Karena kita merasa bagian dari society, kita merasa bagian dari perjuangan besar, itu yang disebut sebagai white hat. Itu efek panjangnya juga justru akan membuat kita lebih semangat. Tapi kalau dorongan motifnya di bawah adalah black hat itu seperti gini misalnya. Kalau nggak kerja ini pasti nanti saya hilang pekerjaan. Kalau saya nggak beneran nih nanti saya nggak naik tingkat nih, misalnya gitu. Saya malah jadi keinget yang namanya Peter Principle. Oke, whatever. Itu nanti aja kapan-kapan. Tapi intinya kalau kita melakukan sesuatu tidak karena white hat, memang dari internal motif, endingnya kita akan burn out nih. Sayangnya, society kita sangat terlatih memberi eksternal motif. Jadi kita harus benar-benar menggali internal motif sendiri. Sebenarnya kalau misalnya kantor ya, kalau kantor ini manajemennya mengetahui sistem ini, dia men-setup sistemnya untuk menggali internal motif, efektivitasnya jauh lebih besar daripada dengan menggunakan eksternal motif. Mungkin secara analitik data, growth-nya tidak akan secepat pakai eksternal motif, tapi internal motif lebih long lasting. Ini contoh paling sederhana yang dilakukan oleh Google. Waktu awal-awal dulu, sekarang sudah enggak. Waktu awal-awal dulu di mana dia memberi 1 hari full untuk si bebas, orangnya mau mengerjakan apa asal laporan.
Dia diberi otonomi, dia diberi purpose, dan dia diberi mastery. Dia diberi level untuk meningkatkan levelnya sendiri. Itu bisa meningkatkan produktivitas sampai 20%. Padahal tidak disuruh. Karena dia punya internal motifnya sendiri nih. Jadi perlu ditanyain ke bawah, ke dalam diri nih. Kamu mengerjakan sesuatu karena internal motif atau eksternal motif? Kalau karena eksternal motif, coba cari internal motifnya dulu. Kalau ASN mencari internal motif itu mudah. Saya ngurusi orang se-Indonesia. Kalau motifnya udah di situ, seharusnya ya bukan seharusnya ya. Menurut saya itu internal motif yang tinggal ngambil gitu loh. Ini you are part of something bigger and you are on the center of it gitu loh. Kalau ambil itu motif itu diambil nggak ada yang namanya burnout, yang ada namanya passion. Di rumah mikir itu bukan karena hustle culture, di rumah itu karena kamu care deeply tentang itu. Actionnya bisa sama, tapi efek ke dalamnya bisa berbeda. Jadi lagi-lagi balik, know yourself. Cakep nih. Jadi kuncinya know yourself. Jadi bagaimana menanamkan nilai-nilai atau value ke dalam diri kita sendiri sehingga muncul tuh apa yang disebut tadi Mas Noe bilang internal motif. Lanjut Mas Gaung. Ya, sekarang waktunya pertanyaan dari Zoom webinar nih. Karena kan tadi seperti disampaikan di awal bahwa ini sifatnya hybrid ya Mas Egi ya. Jadi akan ada pertanyaan dari Zoom webinar. Mungkin silakan. Halo, penanya. Siapa? Hey, Halo. siapa dia? Halo. Halo. Kita tunggu. Halo. Halo. Halo, Siapa di mana passwordnya? Halo, ya. Halo. Wah, Ya, ini kita masih nunggu nih. masih nunggu. Ya. Halo. Tapi sambil nunggu, kita juga tadi tuh, Mas bener banget. Saya sebetulnya tadi baru aja pengen nanyain kalau jadi ASN tuh seperti apa. Wah, udah ada nih. Halo? Tapi belum ada nih videonya. Ya. Nah, halo. Halo. Ya silakan Halo, Mbak. Mas Abra. Halo. Salam kenal. Saya Frawanti dari Biro SDM. Mas Abrang, gimana cara meyakinkan ketika hasil kreativitas kita dianggap biasa dan diremehkan orang lain, padahal sebenarnya impact-nya itu luar biasa. Gimana cara meyakinkan diri kita sendiri dan meyakinkan ke orang lain dan supaya bikin kita nggak down itu gimana? Supaya bikin kita tetap selalu kreatif. Terima kasih Mas Abrang. Ya, terima kasih banyak Mbak Frawanti. Jadi pertanyaannya kalau kreativitasnya diremehkan tuh Mas, gimana tuh Mas? Itu resiko yang tidak bisa dihindari. Kita tidak punya kontrol terhadap opini orang lain terhadap kita. Yang bisa kita siapkan adalah mental dari awal. Gini, saya dulu ketika sebelum berkarya di musik, itu pesan pertama dari orang tua saya adalah gini, jangan sayang membuang karya, kalimatnya gitu. Maksud saya apa ini, jangan sayang membuang karya. Baru belakangan saya paham bahwa jangan meletakkan harga diri pada karya. Karena karya kamu bisa bikin 1000. Orang nggak suka 5 kamu bisa bikin lagi. Orang nggak suka bisa bikin lagi. Dicolong bisa bikin lagi. Jadi nggak eman. Karena yang paling penting adalah mesinnya, bukan karyanya. Justru karyanya bisa berkembang. Pada semua kejadian, meremehkan atau sayang, senang dan seterusnya, itu hanya ada 2 kemungkinan kejadian. Dia tahu sesuatu yang kita tidak tahu, atau kamu tahu sesuatu yang dia tidak tahu. Kalau kasusnya dia meremehkan karena dia tahu sesuatu yang kamu tidak tahu, ambil kritiknya sebagai cara untuk menumbuhkan diri. Sayang kalau tidak didengarkan. Tapi kalau kamu tahu sesuatu yang dia tidak tahu, coba sampaikan sesuatu itu agar sama-sama tahu, sehingga dia bisa menghargai worth-nya, bahwa hebatnya seberapa sih inovasi itu. Walaupun juga ada hard limitation. Maksudnya hard limitasi itu limitasi yang berasal dari fisiologi. Karena kalau untuk urusan, mohon maaf ini, kalau untuk urusan komprehensi dan IQ itu ada modal dasar. Jadi ada memang sampai tingkat tertentu ya mau dijelaskan kayak apa nggak paham juga kan gitu. Tapi itu bukan urusan tinggi rendah, itu urusan peran yang tepat gitu aja. Tapi nggak usah terlalu sedih dengan diremehkan. Tuhan aja diremehkan manusia kok. Kalau cuman karya. Nabi aja diremehkan manusia kok. Ya orang-orang hebat itu semua pasti ada yang meremehkan. Nggak ada yang tidak ada yang meremehkan itu cuma satu menurut saya. Apa tuh Mas? Mr. Bean. Itu nggak ada haternya itu. Itu nggak ada haternya sebenarnya. Saya nyari YouTube Mr. Bean itu nggak ada haternya nih orang ini. Ada akun yang ngulik-ngulik supaya dia jadi kelihatan jelek tuh nggak ada ya Mas? Nggak ada ya. Oh iya. Menurut saya itu ya oke, it's part of risk. Part of proses kreatif itu. Pertanyaannya adalah kemudian kamu mau membuat
proses diremehkan itu menumbuhkanmu atau tidak, dan itu lagi-lagi pada persepsi yang bisa kita kontrol. Itu faktor luar seperti angin badai yang tidak bisa kita tidak bisa kita kontrol. Baik, jadi yang paling penting justru menyiapkan mentalnya dulu. Mentalnya, menurut saya gitu. Oke. Kalau nggak berani dikatain, jangan dibawa keluar. Seperti semua penyanyi di kamar mandi merasa dirinya adalah penyanyi yang paling hebat. Ya. Problemnya adalah di kamar mandi nggak ada yang dengerin, makanya nggak ada yang counter opini itu. Kalau dia bawa keluar, ya siap-siap dengan opini orang lain. Kalau nggak siap dengan opini orang lain, jangan didengerin orang lain lagunya kan. Iya. Gitu. Berarti jangan-jangan kalau nggak dibawa keluar, jadi manajer aja mas. Ayo bisa, manajer bisa. Memelihara sistem. Iya. Ya bercanda mas. Oke, lanjut lagi nih mas Egi, ada pertanyaan dari Slide. Masih kita lanjutkan nih dari Sobat Gaharu nih di Slide nih. Ada rekan kita nih Mbak Erika Novitasari nih. Jadi ini pertanyaan nih Mas Noe nih. Ketika ide itu banyak bermunculan di otak nih, jadi banyak sekali ide nih keluar di otak. Apakah satu ide itu harus diciptakan atau sebaliknya nih, berbagai ide dirangkai menjadi satu ide yang kompleks? Gimana Mas? Sederhana jawabannya, try and error. Nggak ada rumus yang fix tentang itu. Ada ide kompleks yang kemudian menjadi output yang bagus, ada ide yang sangat sederhana seperti Celsius, seperti derajat itu tadi yang sangat simpel tapi membuat impact yang gitu besar. Kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak mencoba. Dan ketika mencoba kita harus siap dengan resiko gagal. Ya, baik. Benar banget. Coba. Saya boleh izin elaborasi sedikit kali Mas Egi ya? Kalau dipikir-pikir berarti untuk bisa kreatif itu butuh proses waktu yang cukup lama ya Mas Noe ya? Kalau kreatif itu bisa gini, kalau kreatif bisa sebentar bisa Mas. Bisa kapan saja kreatif menurut saya bisa. Cuman kualitasnya itu loh. Kan gitu. Kan kita perlu berlatih juga. Ada peribahasa di bahasa Jepang, tapi saya nggak perlu pakai bahasa Jepang ya, nanti kelihatan pinter bahasa Jepang. Tapi intinya mengatakan gini. Seorang master samurai itu gagal lebih banyak daripada seorang pemula mencoba. Jadi pemula mencoba 10.000 kali terus merasa gagal, itu masternya gagalnya bisa 6 kali lipat itu. Tapi itu harga yang harus dibayar untuk menjadi master. Kegagalan yang segitu banyak. Jadi ya kadang bisa beginner luck juga mungkin terjadi. Iya, benar. Problemnya dengan luck adalah tidak bisa direplikasi karena kita tidak tahu sebab akibatnya. Siap, benar banget tuh. Belum lagi ketambahan kalau ada yang kenal sama orang dalam. Iya. Iya benar nggak Mas? The power of orang dalam ya. Betul. Power of orang dalam. Oke. Ini terakhir nih ada pertanyaan nih Mas Noe dari teman-teman Sobat Gaharu di studio nih. Jadi silakan nih bagi penanya berikutnya sebutkan nama. Oke, baik silakan Mas sebutkan nama dan unit kerjanya. Boleh saya buka ya? Boleh dong. Luar biasa. Wah, selamat pagi Mas Noe, Mas Abrang. Begitu nyanyi tadi, memori saya balik ke Jogja. Saya 6 tahun dulu tinggal di Jogja, dan di tahun ketiga Leto hadir. Jadi cukup mengingatkan saya untuk kembali ke memori zaman itulah. Saya kebetulan karena ketemu langsung, dulu sering mendengarkan, saya mau apresiasi langsung. Jadi kalau kita denger lagu Leto ya, liriknya itu dalam. Saya bilang denger ya, jangan lihat video klip. Kalau lihat video klip udah bercampur dengan video yang imajinasi kita dipaksa untuk sama dengan video klip. Jadi kalau dilihat liriknya dalam, di situ filosofinya sangat tinggi, bahkan mungkin syiar agama di situ juga. Dan kelasnya sih bukan hanya syariat, hakikat, mungkin juga udah level torekot ini. Luar biasa, itu yang mau saya apresiasi ke Mas Leto dan teman-teman Sabrang. Pertanyaan saya ada 3 Mas, jadi multiverse lah, tadi disebut ada waktu, kebetulan juga saya suka Marvel yang di sana itu intinya ada multiverse. Satu tentang Mas Noe di masa lalu, kedua tentang kami pegawai Setnek di saat ini, dan ketiga tentang kita semua manusia di masa depan. Pertanyaan pertama saya, Mas Noe lahir tahun 79, kemudian berkreasi memunculkan karya 2005. Artinya di antara itu ada proses membentuk pola pikir segala macam. Untuk bisa dominan ke sana, pasti saya yakin Mas Noe ini seorang lifelong learner lah, belajar dari manapun, dari papanya mungkin Cak Nun segala macam, dari melihat, membaca, mendengar, mencium, merasakan, mungkin semuanya di situ. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini untuk anak-anak saya, untuk mungkin juga anak-anak teman semua, bagaimana membentuk
proses sampai tercipta Mas Noe yang istilahnya dari jeda 79 ke 2005 itu. Yang kedua masih terkait dengan waktu juga. Bekerja itu menurut saya juga seni, kreativitas, apalagi bekerja dengan baik itu butuh seni dan kreativitas yang sangat tinggi. Di Setnek kami punya moto, bukan moto sih sebenarnya, menteri kami juga sering berbicara bahwa kami di sini harus bekerja dengan zero mistake. Artinya tanpa ada istilahnya error itu sangat jangan sampai ada error. Dan kalau saya melihat, saya pegawai Setnek semua di sini itu seperti waktu, Mas. Seperti waktu itu berjalan, berdetik, tidak pernah telat sedikit pun, akurat, tidak pernah meleset sedikit pun. Yang ini saya tanyakan, bagaimana Mas Leto memaknai waktu ini, memaknai kami pekerja yang harus bekerja dengan sangat sempurna gitu. Jadi nanti biar ending-endingnya juga ada keadilan antara misalkan kalau ada punishment, ada reward seperti itu. Yang ketiga tentang kita semuanya sebagai manusia. Ngobrolin waktu, kita semua yang di sini itu punya hak istimewa soal waktu. Kita punya berkah menjadi tua, ada di sini saat ini. Kita melewatkan masa TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan saya yakin semua yang di sini ini udah lulus kuliah. Udah ya anggap aja udah generasi tua lah ya gitu. Dan hal baik menjadi tua adalah kita sangat bahagia dengan apa yang kita miliki saat ini. Kadang kita istilahnya udah pikirannya udah nggak neko-neko, Mas. Sudah ya udah cukup, nggak macam-macam. Tetapi itu juga bukan hal baik, karena kita juga di satu sisi yang lain kita juga bisa terjebak untuk tidak berjalan, untuk tidak bergerak ke depan, untuk tidak berkreasi dan menjadi mandek. Nah itu bagaimana kira kita melawan itu, Mas? Terima kasih banyak, Mas Noe. Ya, terima kasih banyak. Luar biasa. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu buat Sobat Gaharu kita. Tapi tadi sampai lupa loh ngasih tahu nama sama unit kerjanya. Saking semangatnya itu. Saking excitementnya, betul. Saking Maaf banget. excitementnya. Nama saya Angga Adi, saya dari Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Pemerintah. Terima kasih Mas Angga. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Angga. Jadi entar dulu Mas. Karena tahu tadi katanya konsep waktu terbatas. Kita harus bersyukur ada di sini. Makanya sekali nanya pertanyaan 3. Nah, langsung borong ya. Mas Noe, tapi masih inget toh pertanyaannya apa aja? Ya, itu yang pengen saya katakan nanti, ingetin ya kalau. Kalau nggak bisa doa SKS lagi ya, Mas ya. Iya. Baik. Monggo Mas, yang pertama. Oke, yang pertama tentang learning itu tadi ya. Saya merasa pentingnya menjaga sense of wonder. Karena kita akan berhenti belajar ketika kita merasa sudah tahu. Padahal pengetahuan itu multiverse, multivariat dan seterusnya. Jadi ketika ada question setiap saat, ada sense of wonder, jadi kagum pada banyak hal. Saya ketika kecil hidup di kampung, jadi saya kagum tuh dari ngelihat listrik sampai naik pesawat itu saya mengalami kekaguman luar biasa. Semuanya tuh wah, naik lift pertama, naik eskalator pertama itu ada sense of wondernya. Dan menurut saya itu modal luar biasa. Karena ketika ada sense of wonder, pengen tahu, buntutnya panjang. Pengen tahu buntutnya panjang. Jadi kalau saya sama anak saya itu selalu membangunnya adalah sense of wonder itu tadi. Why? Ada 6 iteratif komunikatif yang kita pakai setiap hari. Itu yang dipakai manusia untuk mencari informasi buat 5W1H lah intinya. Tapi kan yang paling membutuhkan jawaban di situ adalah how dan why-nya. Itu yang akan menjelaskan sense of wonder. Jadi pertanyaan, kalau sekolah menyediakan buat terus-terusan buat who dan when ya terus, mungkin orang tuanya bisa menyediakan why dan how-nya. Karena itu untuk menjadi lengkap sebagai iteratif komunikasinya gitu. Ya. Siap. Yang kedua tadi mengenai waktu. Sebelum saya agak lupa juga sih, Mas Egi inget gak? Yang kedua itu soal waktu ya, Mas ya. Soal waktu. Mana gak yakin? Masih deg-degan loh ini Mas. Masih deg-degan loh saya loh. Iya. Langsung ngeborong 3 loh Mas. Ngeborong 3. 1, 2, 3, tiga-tiganya. Mungkin Mas Angga bisa bantu. Saya yang nomor 2. Itu tadi zero mistake. Saya bagaimana Mas Noe memaknai waktu gitu. Waktu adalah sumber daya yang paling berharga menurut saya di dunia. Kenapa? Itu satu-satunya sumber daya yang adil di semua orang di seluruh dunia. Kalau sumber daya yang lain, uang, pikiran, IQ, kesehatan badan itu bisa nggak adil. Tapi kalau waktu,
Itu menurut saya sumber daya yang paling adil. Jadi kenapa saya tadi itu adalah give of time pada jenis inovasi yang paling penting adalah ketika orang bisa memanfaatkan waktu sangat efektif, dia akan maju jauh lebih ke depan daripada yang lain. Karena ini modalnya sama semua orang, sehari 24 jam semua orang. Jadi yang paling bisa memanfaatkan waktu itu dia akan yang menjadi terdepan. Kenapa? Inovasi yang berhubungan dengan efisiensi, liquidity, entah terhadap sumber daya, liquidity terhadap ilmu, whatever liquidity, semakin cepat bergerak itu semakin efisien dia, semakin banyak impactnya di dunia nyata. Jadi pendapat saya terhadap waktu itu adalah untuk diperhatikan setiap saat. Itu tentang waktu. Yang ketiga apa tadi? Zero mistake. Zero mistake. Iya. Betul. Hah? Tentang kita sebagai manusia. Zero mistake. Salah lagi zero mistake ah. Boleh saya ulang ya? Yang boleh, kedua boleh. tadi itu. Saya kekeh nih zero mistake. yang tadi saya zero bisik-bisik mistake. sama Mas Egi, yang ketiga kira-kira apa ya? Kata Mas Egi, zero mistake. Jadi kita sebutin aja zero mistake gitu. Zero mistake, Mas. Soalnya tadi pertanyaan cukup panjang dan ngomongin ini kita tadi diingetin sama Mas Angga. Saya udah amazed kita tuh udah dulu bapak-bapak gitu. Jadi sampai waduh, iya ya, agak gampang. Soal zero mistake itu tadi saya malah belum merespon ya. Menurut saya zero mistake sebagai gini, manusia itu sebutannya aiming creature. Aiming creature artinya dia butuh aim, butuh tujuan untuk bisa berjalan. Sebelum ada tujuan dia nggak bisa berjalan. Tujuan itu gunanya apa? Agar ketika dia ketemu informasi, dia bisa mengkategorisasi mana yang primer, mana yang sekunder. Semakin dia mendekati pada tujuan, dia menjadi semakin primer. Nah, itu sebagai horizon tujuan, zero mistake itu no problem. Tapi kalau dipaksakan kemudian harus zero mistake, itu ya Nabi aja punya salah kok, apalagi kita manusia biasa gitu. Jadi nggak apa-apa, sebagai titik maksimum asal kita sadari yang bisa kita dapatkan adalah hanya optimal. Tapi bukan itu kalau jadi alasan, kan nggak mungkin, semua manusia ada salahnya pasti gitu. Alasan untuk tidak maksimal juga nggak baik juga menurut saya. Jadi semua ada fungsinya. Nah, yang ketiga tadi di masa depan Mas, boleh saya ulang aja ya biar boleh silakan Mas Angga. Jadi masih ada waktu nih, iya, boleh. Soal waktu ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Kita sebagai manusia itu punya hak istimewa soal waktu. Menjadi tua saat ini, kita melewati banyak masa dan bertahan masih hidup. Cuma ada orang yang bilang hal baik menjadi tua adalah kita menjadi bahagia dengan apa yang kita miliki, kita istilahnya cukup, ya udah nggak neko-neko lagi lah istilahnya. Nah itu di sisi lain itu bisa juga membuat kita malas belajar, malas bergerak, malas berjalan, malas berkreativitas. Nah itu bagaimana cara mengantisipasi itu? Oke. Mungkin itu pada layout yang sudut pandang begini. Manusia itu ada dua ruang yang kita selalu bermain di situ, yaitu ruang kemungkinan dan ruang kepastian. Mungkin dia merasa tenang karena kepastiannya sudah fix nih, gaji bulanan dan seterusnya itu kan sudah mulai stabil nih. Tapi kalau orang stabil semuanya itu pasti cari ketidakpastian. Kenapa dia kemudian cari liburan, dia kenapa punya klub sepak bola, punya klub gaple dan seterusnya. Kenapa? Karena dia punya ketidakpastian itu. Nah, ruang kemungkinan pada ketidakpastian itu juga harus dijaga proporsinya, harus imbang nih. Nah, ketidakpastian ini ekspansinya bisa bermacam-macam. Kalau yang muda, ketika muda, ekspansinya sudah sangat bebas karena kita tidak punya tanggung jawab. Tapi ketika sudah tua, berkeluarga, kita punya root nih, kita punya kuda-kuda yang tidak mungkin ruang kepastiannya pindah dari situ. Ini yang membuat sepertinya stuck. Tapi sebenarnya kalau didalami, itu juga ruang kemungkinan yang luar biasa. Paham nggak maksud saya? Gini. Kalau anak muda itu analoginya gini, kalau anak muda itu pengen cari air, dia gali sumur, nggak dapat pindah sumur, gali sumur nggak dapat pindah sumur, nggak dapat. Tapi ketika sudah menikah, sudah punya keluarga, punya tanggung jawab, dia nggak bisa ganti sumur. Dia harus menggali ilmunya dari satu sumur itu. Tapi justru dia akan mendapatkan air, karena dia nggak dapat, gali lagi lah, nggak ada pilihan lain kok, gali lagi lah, nggak ada pilihan lain. Kemudian dia akan mendapatkan air di situ. Nah jadi dari kejadian sehari-hari menurut saya luar biasa ilmunya yang sangat banyak yang tersedia. Ilmu itu tidak pernah berhenti disediakan. Problemnya adalah persepsi kita, mampu melihatnya atau tidak. Penelitian dari Benjamin Libet kalau nggak saya salah.
tapi ada penelitiannya, coba mencari. Dalam 1 detik, informasi yang masuk ke kesadaran itu sekitar 50 bit. Tapi informasi yang masuk bawah sadar itu sekitar 11 juta sampai 20 juta bit. Jadi timpang informasinya gitu banyak. Bagaimana menggali bawah sadar? Itu lagi balik-balik. Bagaimana kita bisa berbicara dengan diri kita sendiri? Karena manusia adalah makhluk komunikasi. Kalau misalnya sudah ketemu keresahan gitu, coba ngobrol, resahnya kenapa? Kenapa stuck? Coba ngobrol stucknya kenapa? Karena diri pasti punya jawaban. Kadang-kadang dia membuat trigger tidak enak agar ditanyain sama diri sendiri. Kadang-kadang seperti itu. Makanya perlu ngobrol sama diri sendiri itu menurut saya sangat-sangat penting. Ya nggak kayak orang gila ya. Ya kamu gimana? Ya, baik-baik saja. Itu nggak, bukan maksud saya bukan di situ. Maksud saya ngolah, coba di timbang-timbang di situ. Jadi semakin tua kita daya jelajahnya semakin kecil. Tapi kemungkinan untuk mendalami jadi semakin besar. Itu imbang-imbangan. Anak muda menang energi, orang tua menang pengalaman. Anak muda menang kemungkinan, orang tua menang kepastian. Nah itu bukan berarti kamu nggak bisa muda, karena yang pasti tua itu badannya. Tapi kalau pikirannya bisa umur berapa saja yang kita mau. Mantep. Jadi gitu. Umur boleh tua tapi semangat dan pikiran tetap muda begitu ya. Ya, tepuk tangan dulu nih buat tepuk tangan dong. Yang meriah buat Mas Noe. Luar biasa nih. Ya, sebenarnya pengen lanjut nih. Pasti masih banyak yang penasaran ya, baik itu yang online ataupun yang bersama kita di Studio Gaharu. Tapi gara-gara Mas Hangga tadi ya borong pertanyaan tuh. Jadi salahin Mas Hangga ya. Langsung 3 pertanyaan begitu ya. Jadi sayang sekali, balik lagi soal konsep waktu. Memang kita semua punya modal yang sama, tapi tentu ada keterbatasan. Nah, Mas Noe nih, setelah dari pagi tadi sudah kita membongkar apa sih tadi kreativitas itu, bagaimana memunculkan kreativitas, apa sih sebenarnya definisi kreativitas menurut Mas Noe, begitu banyak inspirasi nih. Ya Ung ya dari pagi. Nah, ini boleh nih closing statement nih dari Mas Noe nih. Untuk apa Sobat ya? Gaharu semua begitu ya Mas Egi ya? Untuk Sobat Gaharu baik yang hadir langsung ataupun yang online nih. Kuncinya yang di highlight atau yang bisa nanti menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Menurut saya, unleash your creativity sebagai aim itu oke. Tapi ini nggak applicable ke semua orang. Seperti yang saya katakan tadi, tidak semua orang punya daya kreatif. Ada yang punya daya menata, memelihara itu tadi. Menurut saya unleash your inner self. Karena di inner self kamu akan menemukan tempat yang tepat. Urusanmu kreatif, urusanmu memelihara, tapi semua akan dipastikan bahwa dirimu di tempat yang tepat untuk menjadi produktif bersama. Jadi salah satu dari kreatif adalah untuk mengenal diri dan menemukan tempat diri itu yang paling efektif di mana sih. Ini dunia bukanlah urusan tinggi-tinggian, bukanlah urusan hebat-hebatan, karena semua orang juga akan mati. Setahu saya tidak ada kain kafan yang ada kantongnya, sehingga nggak akan ada yang bisa dibawa mati. Yang pasti adalah semua hidup pasti akan mati, tapi tidak semua hidup bisa memberi arti. Dengan hidup, mari kita memberi arti pada posisi yang tepat disiapkan oleh Tuhan agar kita bisa menjadi anggota yang produktif pada society. Mungkin itu. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk Mas Noe. Noe. Biasa. Jumat barokah ya Ung ya, Jumat barokah. Masih loh dengerin closing statementnya Mas Noe, saya goosebump. Wah, luar biasa karena kita diingetin sama banyak hal ya. Utamanya tentang hidup kita gitu ya, supaya bisa lebih bermakna nih Mas Egi. Betul. Nah, ini lanjut ke sesi berikutnya. Sebelum nanti Mas Noe turun dari stage Setnek SL, kami akan mengundang pemberian cindera mata dari PPKASN kepada Mas Noe. Untuk itu kami mohon kesediaannya kepada Bapak Kepala Pusat PPKASN Kemensetnek, Bapak Adia Warman, untuk maju dan naik ke atas stage begitu ya, untuk dapat memberikan ya cindera mata. Mas Noe monggo bisa ke sini Mas. Ya, siap. Kita geser dulu nih Mas Egi nih. Iya, nggak kebagian foto dong kita ya. Ya, sekali lagi aplausnya yang kenceng dong. Semangat ayo. Ayo. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Kapus. Ya, silakan Mas Egi.
Well, Sobat Gaharu yang telah mengikuti acara hari diharapkan untuk mengisi form presensi dan evaluasi seperti yang kami sampaikan di awal acara. Tautannya ada di kolom chat Sobat Gaharu masing-masing. Jadi pastikan nih isi evaluasi dan presensinya. Karena nanti juga untuk mendapatkan e-sertifikat syaratnya itu. Ingat loh ya, 30 menit setelah acara selesai, ya. Ya. Dan untuk mendapatkan materi yang telah disampaikan oleh narasumber pada hari ini, nanti bisa cek aja langsung di, kalau tidak salah ada di tautan yang diberikan di fitur chat Zoom, Mas Egi, dan juga cek akun Instagram PPK ASN Kemensetnek dan juga akun YouTube-nya. Udah selesai ini, udah cepet ya? Cepet ya? Nggak nambah nih. Nah, besok ada lagi nggak ya besok? Kalau kita ngomongin angka kredit, mudah-mudahan besok ada lagi nih. Ada lagi ya. Perlu ya, boleh ya, boleh ya. Ya. Dan tak lupa kami haturkan terima kasih banyak atas dukungan dan partisipasi aktif dari Sobat Gaharu semua, begitu. Dan selama mengikuti kegiatan Setnek SL selama sepekan, ya tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan dulu nih. Oh iya, kayaknya tadi nanya udah habis, ternyata nih ada bonus nih, ada bonus. Ya. Kita nggak pengen bikin kecewa nih teman-teman yang di online ataupun yang bersama kita di Studio Gaharu. Jadi Mas Noe spesial nih, satu lagu dari Mas Noe. Silakan Mas Noe. Ya, tepuk tangan yang meriah.
dijaga rezekinya, dijaga manfaatnya, dijaga martabatnya, dan semoga kita semua benar-benar serius untuk menjadi cahaya untuk Indonesia masa depan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allah akan membelaimu, cinta.